أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan tawasulan. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini almarhumah keluarga kita diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir, insyaallah setiap langkahnya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menerangkan tentang fadilah kurban. Kurban itu untuk orang yang masih hidup, mohon maaf ya. Jadi orang yang meninggal nggak usah dikorbanin. Jadi sunat muakkadah bagi orang yang hidup yang mampu. Ya, sekali lagi, kecuali wasiat lamun bapak maot, bapak can korban, maka aya rezeki korbankan bapak eta wasiat. Maka anaknya apabila punya rizki harus melaksanakan wasiat orang tuanya, ya. Atau nazar, lamun sawah laku, bapak yang korban kaburu maut, maka boleh, ya. Yang udah meninggal dikorban boleh karena nazar. Kalau seandainya tanahnya laku itu kan, ya. Jadi orang yang nazar tidak boleh makan daging korbannya, haram. Ya, kenapa? Karena janji dengan Allah. Perjanjian dengan Allah, kecuali panitia tahu ditukar dengan hewan korban orang lain, boleh, ya. Jadi jangan sampai orang yang sudah meninggal dikorbanan, udah aja dirinya saja, ya, yang mampu tahun itu berkurban. Ke orang meninggal kan nggak mampu, jangankan beli korban, beli hewan korban, bangkit pun nggak bisa, ya. Jadi jangan sampai mubazir, ya. Jadi korban itu bagi orang yang hidup. Orang yang sudah meninggal nggak usah dikorbanin. Toh pahalanya sama. Apabila seseorang berkurban, maka ketika tetesan darah yang pertama menetes ke tanah, satu tetes, Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya. Juga dosa orang tuanya dan dosa kerabatnya, familinya. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal jangan dikorbanin, kita saja yang korban, ya. Pahalanya kebagian, ya. Dan sebaliknya bagi orang yang seumur-umur tidak pernah berkurban, padahal dia mampu, ya. Jadi sama sekali seumur hidup belum pernah berkurban, dianggapnya mubazir katanya gitu kan. Maka ancamannya berat, sebagaimana waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Barang siapa yang punya keluasan rizki pada tahun itu, berarti orang hidup, ya. Falam yudahi, dan dia tidak berkurban, fal yamut insya yahudiyan, maka tinggal pilih matinya sebagai orang Yahudi, au nasronian, wa insya nasronian, atau menjadi orang Nasrani, ya, orang Kristen. Apabila seumur-umur hidup nggak pernah korban, kecuali emang miskin, fakir miskin. Sekarangnya orang miskin pun bisa korban, ya. Pemulung saja ngumpulin uang sampai puluhan tahun bisa berkurban, ya. Sekarang dari Ali bin Abi Thalib, wan Ali radhiyallahu anhu, wa fi riwayatin man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yuqribanna musolana. Barang siapa yang punya keluasan rezeki, ya, pada tahun itu dia tidak mau berkurban, fala yuqribanna musolana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, jangan sampai mendekati tempat sholat kami. Artinya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang punya keluasan rezeki pada tahun itu dan dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami, ya. Dan bagi orang yang berkurban disunatkan hadir, ya. Walaupun misalnya melihat darah ngeri, asalnya penting hadir saja, hadir di tempat pemotongan, ya. Jadi sunat apabila seorang yang berkurban,
yaitu menghadirinya, sebagaimana keterangan Rasulullah ketika Siti Aisyah ya berkorban. Ya Aisyah, qaddimi adhiyatiki, wahai Aisyah, kemarilah dan bawalah hewan kurbanmu. Wa ashhidiha, dan saksikanlah pemotongannya. Fa inna laki bi awali kutratin taqturu min damiha alal ardi an yaghfira lakillahu ta'ala ma salafa min dzunubiki, ya. Faqalat ya Rasulullah alana khosatan awlil mu'minina amatan. Faqala alaihi salatu wassalam ballana walil mu'minina ammah, ya. Maka sungguhnya engkau apabila hadir menyaksikan pemotongan hewan kurban, fabi awali kutratin, maka tetesan darah yang pertama menetes, takturu min damiha, dari tetesan darah tersebut, alal ardi, jatuh ke tanah, an yaghfira lakillahu ta'ala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Ma salapa min dzunubika, dan dosa-dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Faqalat ya Rasulullah, maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alana khosatan amlil mu'minina ammah, apakah ini untuk kami semua, khusus keluarga Rasulullah, atau untuk kaum mukminin, ya, orang-orang yang beriman seluruhnya? Faqala alaihi salatu wassalam, maka mengatakan ballana walil mu'minina ammah, bahkan untuk kami semua dan untuk orang-orang yang beriman, ya. Jadi Rasul pernah berkurban 2 ekor kambing, satu untuk keluarganya dan satu untuk umatnya. Umatnya yang belum pernah berkurban meninggal misalnya gitu kan, karena tidak mampuan, maka Rasulullah motong hewan kurban 2, ya, satu untuk keluarganya dan satu untuk umat Nabi Muhammad yang seumur hidupnya belum pernah berkurban, tapi ada niat karena tidak mampu, maka sudah ditebus oleh Rasulullah dengan hewan kurban Rasulullah, ya. Jadi untuk kaum muslimin, ya. Dan hewan kurban itu diusahakan yang paling bagus, ulah nu petot, nu geurih, jangan. Pilih yang bagus. Misalnya yang gemuk, yang paling gede, ya, nanti untuk kendaraan kita untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana sabda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azimu duhayakum fa innaha ala sirati matoyakum, perbesarlah hewan kurban kalian, karena sungguhnya hewan kurban itu merupakan tunggangan kamu untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Untuk begitu orang yang berkurban meninggal, nanti naik kendaraan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim menunggang hewan kurbannya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qaraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabrihi, ya. Barang siapa yang berkurban dengan satu hewan kurban, apabila dia udah meninggal, maka ketika bangkit dari kuburnya, dia melihat hewan kurbannya di tepi kuburannya, di atas kuburan, ya. Fa idza lahu sya'run minaz zahabi wa ainahu min yawaqitil jannah wa qurnahu minaz zahabi, ya. Maka hewan kurban itu, ya, rambutnya dirubah menjadi, ya, emas, terbuat dari emas, rambut bulunya, ya, terbuat dari emas. Wa ainahu min yawaqitil jannah, dan kedua matanya terbuat dari batu permata dari surga. Wa qurnahu minaz zahabi, dan kedua tanduknya dari emas. Fayaqulu, maka hewan kurban itu berkata, maka si mayit berkata, mohon maaf, ya. Fayaqulu, maka si mayit berkata, man anta, siapakah kamu ini? Wa ayu syai'in anta, dan hendak kemana kamu? Wa ma ra'aitu ahsana minka, dan aku belum pernah melihat makhluk yang sebagus engkau, ya. Maksudnya hewan kurbannya. Fayaqulu, maka hewan kurban itu menjawab, ana kurbanuka, aku adalah hewan kurbanmu, alladzi
alladzi qarabatni fid dunya, yang kau kurbankan aku di dunia. Summa yaqulu, kemudian hewan kurban itu mengatakan, irkab ala zohri, naiklah kamu ke atas punggungku. Fayarakabu alaihi, maka orang tersebut, si mayit ya, yang bangkit dari kubur, naik ke hewan kurbannya ya. Wa yadhhabu bihi ma bainas sama'i wal ardi ila zillil arsy, maka hewan kurban itu ya berkeliling ya dari langit ya, mengitari langit dan bumi sampai ke arsy ya, sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi orang-orang yang meninggal ya, kebetulan dia berkurban, maka sebelum hari kiamat ya, mereka bepergian ya sampai ke arsy. Nanti begitu hari kiamat, hewan tersebut akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim membawa orang yang berkurbannya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wa nasaka nusukana fahuwa minna. Barang siapa yang sholat, mengerjakan sholat seperti kami dan beribadah, nusuk itu artinya beribadah, ibadah haji sebagaimana ibadah kami, fahuwa minna, maka dia ada termasuk golongan kami. Wa man lam yusolli sholatana, dan barang siapa yang tidak sholat seperti sholat kami, wala yudhi, dan tidak berkurban, falaisa minna, maka dia bukan termasuk golongan kami. In kana goniyan, walaupun dia kaya tapi tidak berkurban, percuma, tidak diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Dan hadis yang terakhir, khiyaru ummati yudahuna wa syararu ummati la yudahuna ya. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang mau berkurban, dan seburuk-buruk umatku adalah mereka yang tidak mau berkurban, seumur hidup tidak berkurban. Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah. Ingatlah, sesungguhnya hewan kurban itu sebagai amal untuk penyelamat ya, penyelamat tunji sahibiha, yang menyelamatkan orang yang berkurbannya, min syarid dunya wal akhirah, dari keburukan dunia dan akhirat ya. Jadi motong hewan kurban itu ada aturannya, bukan hanya sekedar motong hewan, ada niatnya ya. Nawaitu an azbaha hadhil udhiyatu taqarruban ilallah anu bin anu. Aku niat memotong hewan kurban ini untuk mendekatkan diri si anu. Udah beres baru mengucapkan ya. Jadi begitu tata caranya, begitu hewan kurban direbahkan, maka sunat mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin ya. Baru mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar wa ilaihil hamd, baca sholawat. Begitu beres baru bismillahi Allahu akbar. Enggak pakai rahman rahim. Kalau motong hewan itu tanpa rahman rahim. Kenapa? Karena rahman rahim adalah kasih sayang, masa kasih sayang memotong ya. Bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Lalu ya udah beres baru Allahumma taqabbal hadhil udhiyati anu bin anu. Ya Allah, terimalah hewan kurban ini untuk si anu. Beres ya. Asal jangan asal bisa motong tapi tidak tahu niatnya ya. Mubazir nanti hewan kurbannya ya. Nah, sebelum motong hewan kurban diajar dulu tata caranya, adab-adabannya ya. Kalau ekah beda lagi ya. Nawaitu an azbaha hadhil aqiqati taqarruban ilallah anu bin anu. Allahumma taqabbal hadhil aqiqatu. Itu gitu ya. Jadi ada masing-masing korban dan akikah beda niatnya ya. Nanti diajarkan yang mau motong hewan kurban, diajarkan ya. Udah beres motong, maka sunat mandi ya, mandi. Lalu sholat 2 rakaat. Bacanya qul ya kulhu, udah beres baru diteruskan. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau merebahkannya sampai inni wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Awas jangan sampai salah ya. Jangan sampai
Wa ma ana minal muslimin. Aduh, bahaya itu, ya. Aku bukan orang muslim. Aduh, bahaya itu. Yang terbalik. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang-orang musyrik. Jangan sampai dibalik. Wa ma ana minal muslimin. Bahaya itu, bisa kufur itu, ya. Jadi wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Yang terakhir baru wa ana minal muslimin, dan aku adalah orang-orang muslim, ya itu ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Nanti insya Allah puasa yang paling utama Tarwiyah dan Arafah, ya, itu yang sampai kita meninggalkan puasa Tarwiyah dengan Arafah. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.